Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 11. Dengan gemetar gema bumi, pintu kantor sepenuhnya didorong terbuka, dan lebih dari selusin karyawan habis dengan panik. Mereka semua berkecil hati, dan mata dari dua gadis muda itu merah. Chen Minran menggelengkan kepalanya tanpa daya. Oh, Tuhanku, apakah presiden kulit putih ini singa mengaum dari timur? Wajah Lin Ming juga agak aneh. Pada saat ini, tiba-tiba dia datang. Tidak heran kedua penjaga keamanan dan Wang Lifeng menunjukkan ekspresi aneh ketika mereka mendengar bahwa mereka datang untuk melamar asisten presiden. Mereka berani menjadi asisten presiden. Mereka hanya mencari penyalahgunaan. Lin Ming tidak bisa membantu bertanya, Sekretaris Chen, Presiden Bai biasanya memarahi asistennya seperti ini. Chen Minran tidak bermaksud menyembunyikan Lin Ming. Bagaimanapun, dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia berkata, ini lebih serius dari itu. Ketujuh asisten dimarahi dan menangis olehnya, dan kemudian tidak pernah kembali. Petik 1. Sangat kuat. Lin Ming terdiam, dan kemudian tidak bisa menahan mulutnya. Presiden kulit putih ini adalah seorang wanita tua untuk menopause, kan? Jangan bicara omong kosong. Presiden Bai berusia 23 tahun ini, dan Presiden Biwu masih 1 tahun lebih muda. Bisik Chen Minran. Mata Lin Ming berbalik. Dia tidak bisa menahan tertawa. Apakah presiden kulit putih ini cantik? Chen Minran segera memberinya mata putih. Maka dia tidak berbicara. Dia melangkah ke kantor dengan hati-hati. Lin Ming masuk di belakangnya dan melihat sosok anggun berdiri di depan dinding kaca dengan wajah punggungnya. Kembali 100 poin. Mata Lin Ming cerah. Dia tidak bisa membantu berseru dan hampir bersiul. Chen Minran tidak bisa membantu tetapi memberi Lin Ming mata putih. Jika seseorang seperti itu bisa menjadi asisten Bai Muyu, itu benar-benar mustahil. Presiden Bai, seseorang datang untuk melamar asisten. Aku membawanya. Chen Minran berkata saat ini. Bai Muyu berbalik dan menatap Chen Minran. Lalu dia melirik Lin Ming. Lalu dia mengerutkan kening dan berkata kepada Chen Minran, bagaimana kamu bisa menjadi pria? Chen Minran terdiam untuk sementara waktu. Wanita mana yang berani melamar asisten Anda? Presiden, pria baik, terutama pria dengan kekuatan besar seperti saya. Saya tidak peduli dengan pekerjaan kotor, pekerjaan lelah dan kerja keras. Lin Ming berkata sambil tersenyum. Bai Muyu melirik Lin Ming lagi dan kemudian berkata kepada Chen Minran, tunjukkan resumenya. Petik 1. Dia tidak membawa resumenya. Dia baru saja menulis informasi dasar. Namun, Presiden, saya sarankan Anda tidak membacanya, karena... Tanpa menunggu Chen Minran selesai, Bai Muyu menyela, apa ini? Karena itu ditulis untukku, aku tidak tahu bagaimana memahami situasi dasarnya jika aku tidak membacanya. Petik 1. Chen Minran tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia dengan patuh menyerahkan kertas A4. Setelah menontonnya, Bai Muyu tidak marah karena Chen Minran diharapkan. Sebagai gantinya, dia bergumam, menarik. Lin Ming, 22 tahun. Bai Muyu menatap Lin Ming dengan penuh minat. Ya, Presiden. Lin Ming mengangguk dengan senyum di wajahnya. Bai Muyu melihat kertas A4 di tangannya lagi, itu bisa terbang di udara, berlari di tanah, berenang di laut, menyelam, dan mesin lainnya, seperti helikopter, tank, kapal selam mahir dalam. Bahasa 15 negara, jika perlu, saya dapat belajar bahasa baru dalam sebulan mahir di Taijikuan, Sanda, dan seni bela diri lainnya. Keterampilan medis tangan pertama juga bisa disebut sihir. Saya memiliki begitu banyak keuntungan sehingga sulit untuk menguraikan saat ini setelah dipekerjakan. Keunggulan saya secara bertahap akan muncul setelah membaca. Bai Muyu menjadi lebih tertarik.
Dia memperbaiki matanya pada Lin Ming dan bertanya, jadi tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan, dan tidak ada yang tidak berani Anda lakukan, bukan? Ya, Lin Ming mengangguk dengan serius. Mulut Chen Minran terbuka lebar ketika dia mendengar ini. Dia menatap Bai Muyu dan Lin Ming. Dia tidak dapat membantu mengatakan bahwa Presiden Bai, seperti orang ini, juga seorang psikopat. Pada saat ini, kedua neurosis berkumpul. Pada pemikiran ini, Chen Minran tiba-tiba merasa bahwa Bai Muyu akan benar-benar membiarkan orang ini menjadi asistennya. Bai Muyu mengatakan pada saat ini, dengan cara ini, Anda dapat melakukan sesuatu yang tidak ada yang bisa dilakukan atau berani lakukan. Jika saya puas, saya akan membiarkan Anda menjadi asisten saya. Petik 1. Saat mendengar ini, Chen Minran tidak dapat membantu tetapi mulai berpikir, apa hal yang tidak dapat dilakukan semua orang atau tidak berani lakukan. Pada saat ini, Lin Ming dengan senyum di wajahnya, mata menjadi ambigu, langkah demi langkah, perlahan mendekati Bai Muyu. Namun, Bai Muyu tidak pernah menghindari mata Lin Ming. Bahkan, dia sangat ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Ming. Pada saat yang sama, dia sedang memeriksa pria ini. Tiba-tiba, dia merasa bahwa pria ini sangat tidak biasa. Adapun yang tidak biasa, dia tidak bisa memikirkan alasan untuk itu. Itu hanya intuisi wanita. Pada saat ini, Lin Ming berhenti 5 langkah di depan Bai Muyu. Matanya berlawanan dengan Bai Muyu. Pada jarak dekat ini, Bai Muyu lebih cantik. Tidak seperti Ratu Ichebekwu sunyi seperti keindahan, kecantikan Bai Muyu adalah misterius dan menakutkan, yang membuat orang ingin menjelajahi dan menaklukkan. Melihat mata Bai Muyu masih belum menghindarinya, Lin Ming berjalan 3 langkah lebih dekat dengannya. Dia bahkan bisa mendengar pernapasan dan detak jantung Bai Muyu. Tut-tut, Lin Ming tidak bisa menahan hancur mulutnya. Menjadi begitu dekat dengan Lin Ming, Bai Muyu memiliki perasaan yang sama. Dia bisa merasakan bahwa napas hangat pria tampaknya bergegas di wajahnya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Lin Ming akan melakukan sesuatu, yang merupakan sesuatu yang bisa dilakukan atau berani lakukan. Pria ini sangat berani. Mata aprikotnya yang indah tidak bisa membantu tetapi sedikit terbuka, dan langkahnya juga mundur beberapa kali. Tidak mengherankan, langkah-langkah Lin Ming mengikutinya dengan cermat, masih menjauhkan 2 langkah darinya. Chen Minran telah terpana, orang ini, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin menjadi presiden pro? Ah, ini adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa dilakukan atau berani lakukan. Namun, jika orang ini benar-benar mencium Presiden Bai, dia akan melakukannya secara langsung dinonaktifkan oleh Presiden Bai. Petik 1. Cantiknya. Masih terus melihat-lihat Bai Muyu, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi mengagumi pipi yang sempurna. Matanya yang sedikit terbuka tidak mengungkapkan kemarahan, tetapi dengan jejak harapan, bahkan jejak panik. Bibir vermilionnya sedikit terbuka, dengan kilau samar, gigi putih tanpa cacat, juga sedikit terungkap. Gudong. Sekali lagi, Apple Adam Lin Ming berguling dan menelan seteguk air liur. Bau sedikit, aroma pingsan, juga melayang ke hidung, biarkan Lin Ming merasa akan berada di sisi yang tinggi. Bab 12. Pada saat ini, Lin Ming dapat dengan jelas merasa bahwa napas Bai Muyu mulai menjadi sedikit pendek di bawah tatapannya. Kemudian, dengan tangan kanannya, Lin Ming menganut pinggang ramping Bai Muyu dan memeluknya. Tubuh Bai Muyu jelas kaku, dan kemudian dia tidak bergerak berikutnya. Sehat. Kemudian Lin Ming sedikit menutup matanya, letakkan tangan kirinya di leher Bai Muyu, dan menyatukan bibirnya. Ah, Chen Minran tidak bisa membantu berseru. Dia tidak berharap bahwa Lin Ming sebenarnya berani mencium Bai Muyu. Apa yang tidak dia harapkan adalah Bai Muyu tidak menolak. Di bawah syok ekstrim seperti itu, Chen Minran dengan cepat menutupi mulutnya. Karena takut dia tidak bisa mengendalikan kejutan, dia berteriak lagi. Tiba-tiba, dia merasakan perasaan aneh di hatinya.
Dia merasa bahwa ini bukan ciuman kuat Lin Ming di Bai Muyu, tetapi ciuman cinta yang mendalam di antara pasangan yang jatuh cinta. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Bai Muyu begitu abnormal. Di mana presiden wanita yang menghormati semua orang sebagai dewa pergi? Di mana wanita yang kuat pergi? Kenapa kamu tidak berhenti? Meskipun hanya 10 detik, Chen Minran merasa seperti seabad telah berlalu. Di dalam hatinya, dia tidak bisa tidak merasa aneh. Jika Bai Muyu digantikan oleh dirinya sendiri, apakah dia akan memberikan tamparan kepada orang ini untuk pertama kalinya? Oh, Tuhanku, bagaimana aku bisa memiliki ide seperti itu? Oh, ya, ini hal yang besar. Aku harus memberitahu Presiden Wu dengan tergesa-gesa. Jadi dia bergegas keluar dari kantor Bai Muyu, sama seperti melarikan diri. Untuk sesaat, Chen Minran tidak peduli untuk menutup pintu. Akibatnya, ketika seorang karyawan berlalu, ia melihat adegan di dalam, dan hatinya bergegas dengan 10.000 kuda lumpur rumput. Ayo, datang dan lihat. Presiden Bai dan pria misterius sedang mencium. Ini adalah berita yang eksplosif. Karyawan berulang kali melambai dan hula, dan puluhan orang dikelilingi di pintu kantor, mereka semua tertegun. Beberapa rekan pria memiliki wajah rumit untuk sementara waktu. Mereka sangat iri dan iri, tetapi mereka juga saling mengagumi. Saya benar-benar tidak tahu saudara mana yang begitu sombong sehingga dia telah menaklukkan Presiden Bai. Selain itu, Chen Minran berlari ke kantor Wu Sunyi dan terengah-engah, "Presiden, itu tidak baik, itu tidak baik." Petik 1. Wu Sunyi mengerutkan kening, "Ada apa? Bagaimana kamu panik?" "Ah, kepala eksekutif, aku minta maaf, aku kehilangan kesabaran." Setelah bernafas dalam-dalam dan melambat, Chen Minran berkata, "Ini Presiden Bai." Dia mencium seorang pria. Petik 1. "Apa? Aku mohon maaf. Bisakah kamu mengatakan itu lagi?" Wu merokoki tiba-tiba seorang Zeng, wajah menunjukkan secercah kegembiraan. Chen Minran mengulangi, "Presiden Bai." Dia mencium seorang pria di kantor. Petik 1. "Oh, itu hal yang baik." Wu Sunyi kemudian bertanya, "Oh, omong-omong, siapa yang sangat mampu menaklukkan manajer umum kulit putih kita?" Petik 1. Dia tidak tahu berapa kali dia menyarankan Bai Muyu. Dia menyarankan Bai Muyu untuk tidak mencurahkan seluruh waktu dan energinya untuk bekerja, tetapi memiliki kehidupan cintanya sendiri. Namun, setiap kali, Bai Muyu menyatakan jijik dan mengatakan bahwa tidak ada manusia di dunia yang layak untuknya. Sekarang, Wu Sunyi tiba-tiba mendengar berita bahwa Bai Muyu dan pria itu berciuman. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Chen Minran ingin berbicara dan berhenti. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana berbicara. "Ada apa? Katakan saja apa yang Anda katakan." Wu Sunyi dalam suasana hati yang baik, dan nadanya ringan. Orang itu adalah untuk menerapkan untuk asisten Presiden Bai, dan kemudian Presiden Bai memberikan pertanyaan untuk menguji dia. Chen Minran memberitahu Panjang Kumai di masa depan. Kemudian, dia pikir Wu Sunyi akan marah, tapi tiba-tiba, Wu Sunyi tidak memiliki kemarahan sedikit pun. Sebaliknya, ia mengatakan, tampaknya bahwa orang ini memiliki keberanian untuk mencium Muyu, tetapi Muyu tidak marah. Tampaknya pesonanya tidak kecil ini baik bahwa ada seseorang di sekitar Muyu untuk merawatnya sebagai baik teman. Saya benar-benar merasa senang untuknya. Petik 1. Chen Minran ingin mengatakan apa yang dia pikir dari Lin Ming, bejat. Namun, itu jarang untuk melihat Wu Sunyi begitu bahagia. Dia tidak tega menghancurkan suasana hati yang baik Wu Sunyi ini. Kantor. Bajingan. Akhirnya, alasan menaklukkan dorongan. Bai Muyu menjauh Lin Ming, menamparkan wajahnya dan memarahinya. "Anda bajingan, Anda huligan, beraninya kau." Mulut hanya memarahi seorang, besar putihmu mata hujan tiba-tiba terbuka, tampak pintu kantor. Lihat, sekelompok besar orang menganga, seperti patung pada umumnya, berdiri di sana, bergerak menatapnya. Bai Muyu dikejutkan oleh penampilan mereka.
Apa masalahnya? Lalu Lin Ming berpaling untuk melihat mereka, tapi ia tertegun. Dia cepat berjalan melewati dan mengusir mereka. Apa yang baik saya belum melihat berciuman sebelumnya. Petik 1. Pintu kantor ditutup. Bai Muyu sibuk mengatur pakaiannya. Dia terlihat kembali normal dan terlihat di Lin Ming dingin. Lin Ming berpura-pura ketakutan dan berkata, "Presiden, tidak membunuh orang. Saya hanya ingin menyelesaikan masalah yang Anda hanya disebutkan dan menjadi asisten Anda." "Aku bersumpah, aku tidak bermaksud." Bai Muyu tidak mengatakan apa-apa. Dia menyebut, "Sekretaris Chen, datang ke sini untuk sementara waktu." Petik 1. Lin Ming mengatakan, "Presiden, saya tidak bermaksud melakukannya sekarang." Petik 1. Bai Muyu masih tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk kembali di mejanya dan mulai membaca dokumen. Dia dalam keadaan bekerja. Seperti apa yang terjadi sekarang? Lin Ming adalah agak curiga. Bai Muyu panggilan Chen Minrandi untuk mengusir dia keluar. Namun segera, keraguannya yang berlebihan. "Presiden." Chen Minran datang dengan cepat, tanpa terlihat tidak alami di wajahnya. Bai Muyu kata tanpa mengangkat kepalanya, "Anda mengatur mulai sekarang, Lin Ming adalah asisten saya." Petik 1. "Baiklah, Presiden." Chen Minran setuju. Untuk sesaat, ia tidak berani melihat langsung Lin Ming. Dia menundukkan kepalanya ke Lin Ming dan berkata, "Asisten Lin, silakan ikuti saya." Petik 1. Selalu ada perasaan aneh dalam hatinya bahwa dia tidak dapat membantu mengganti Bai Muyu dengan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia datang dengan ide ini lagi. Dia tidak bisa membantu menatap Lin Ming, yang membuat Lin Ming tertegun. "Apa yang Anda menatapku untuk? Saya tidak tahu mengapa. Ini tidak Anda aku mencium." Berikutnya, Chen Minran mengambil Lin Ming untuk pergi melalui prosedur masuk dengan wajah hitam. Ketika Lin Ming melihat dirinya seperti ini, dia berkata-kata dan tidak tahu di mana dia telah menyinggung dirinya. Tiba-tiba, aura berkelebat dalam pikirannya. Chen Minran menyaksikan dia mencium Bai Muyu. Apakah dia makan cuka sendiri? Berpikir tentang ini, Lin Ming memutuskan untuk mencoba. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa semua orang sibuk dengan pekerjaan mereka. Tidak ada yang melihat bahwa ia dan Chen Minran berjalan ke kantor Bai Muyu ini. Lalu tiba-tiba dia memberi Chen Minran dinding dong dan menekan Chen Minran dinding. Bab 13. Kejadian ini sangat tiba-tiba sehingga Chen Minran tertangkap basah. Meskipun dia berharap bahwa Lin Ming adalah seorang lecer, dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming akan berani melakukan hal seperti itu padanya di depan umum. Dilakukan, dia merasa bahwa hal semacam ini agak mengasyikkan, jadi untuk sesaat, napasnya agak pendek, hanya menghadap ke mata Lin Ming. Dia tidak berteriak atau menunjukkan kemarahan. Lebih penting lagi, dia berada dalam keadaan kepala kosong. Lin Ming telah melihat sekeliling gedung dan menemukan bahwa ada banyak wanita cantik di antara mereka, tetapi Wu Yanyi, Bai Muyu dan Chen Minran menarik. Saat ini, satu adalah istrinya, sama sekali tidak berlari, seseorang telah dipaksa untuk mencium sendiri, dan yang lainnya dipukuli oleh dirinya sendiri. Melihat penampilan Chen Minran, sepertinya dia tidak menunjukkan antipati pada dirinya sendiri. Tampaknya dia tidak bisa melarikan diri. Pada saat yang sama, Lin Ming juga mengkonfirmasi apa yang baru saja dia tebak. Wajah hitam Chen Minran benar-benar karena dia mencium Bai Muyu dan dia cemburu. "Sekretaris Chen, karena kita berada di perusahaan yang sama, kita perlu saling menjaga." Lin Ming berkata sambil tersenyum. Chen Minran sudah sangat gugup. Dadanya terus naik dan turun dengan napasnya. Wajahnya yang cantik sedikit merah dan terlihat lebih menawan. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Ming, dia segera mengangguk tanpa sadar, dan kemudian berhenti mengatakan apa-apa, seolah-olah mengharapkan Lin Ming untuk melakukan sesuatu padanya. Melihat ini, sudut mulut Lin Ming sedikit miring. Sebaliknya, dia membiarkannya pergi. Kemudian dia berbisik, "Di mana Sekretaris Chen tinggal?"
Aku akan membawamu pulang setelah bekerja di malam hari. Petik 1. Kamu membawaku pulang. Mata Chen Minran melebar. Ya, pasti ada banyak orang di perusahaan yang memperhatikan keindahan seperti Anda. Bukankah itu wakil manajer Wang? Dia bilang dia akan memperlakukanmu untuk steak di malam hari. Apakah dia pikir dia akan menyerah mudah? Lin Ming datang perlahan. Dia tidak akan menyerah. Chen Minran menghela nafas. Wang Lifeng telah mengejarnya selama lebih dari 2 tahun. Setiap hari, ia memiliki segala macam alasan untuk datang kepadanya, mengatakan bahwa ia akan mengundangnya untuk pergi berbelanja, makan, dan menonton film. Namun, setiap kali, dia menolak karena dia sibuk dengan pekerjaannya. Namun baru-baru ini, kesabaran Wang Lifeng tampaknya telah usang, dan dia mulai menggunakan beberapa cara yang sulit. Misalnya, barusan, dia berani memegang tangannya langsung di perusahaan. Dapat dibayangkan bahwa ketika dia pulang kerja, Wang Lifeng pasti akan menunggu dirinya 100% di gerbang perusahaan, dan kemudian terus mengganggu dirinya sendiri. Di pemikiran ini, Chen Minran tidak bisa menahan perasaan gugup dan tak berdaya. Ketika dia memikirkan hal-hal ini, dia memandang Lin Ming. Dia tidak tahu mengapa, tetapi entah bagaimana dia dipindahkan. Mungkin ketika dia melihat Lin Ming menulis situasi dasar yang berbeda. Atau mungkin itu karena dia dengan berani bertentangan dengan Wang Lifeng. Sekali lagi mungkin, pria ini benar-benar berani mencium alasan Presiden Putih. Lihat Chen Minran melihat wajahnya berbeda, Lin Ming tiba-tiba mengerti apa. Sekretaris Chen jatuh cinta pada dirinya sendiri setelah dia mengalahkannya. Untuk sesaat, Lin Ming sendiri agak malu. Dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk untuk membiarkan Chen Minran jatuh cinta padanya. Tapi sekali lagi, Chen Minran adalah keindahan langka. Meskipun dia tidak bisa membandingkan dengan Wu Sunyi dan Bai Muyu, dia satu dari sejuta. Ayo, Sekretaris Chen, ikuti aku. Lin Ming membawa tangan Chen Minran dan pergi ke kamar mandi. Kamu ingin, hanya bertanya. Setelah sudut, Chen Minran melihat kamar mandi, Teng, pipinya yang cantik segera merah dengan apel merah. Yah, itu indah. Sekilas di Chen Minran menunjukkan bahwa dia sangat koketis, dan hati Lin Ming bahkan lebih buruk. Keduanya segera memasuki kamar mandi. Setelah menyelesaikan keadaan darurat internal, Wang Lifeng keluar dengan mudah. Tepat setelah mencuci tangannya, dia menunjukkan warna aneh di wajahnya. Ketika dia berjalan ke kamar mandi, telinganya berdiri dan dia mendengarkan sesuatu. Akhirnya, dia berhenti dan melihat pintu tertutup. Suara itu datang darinya. Orang seperti apa? Itu hanya pulang setelah bekerja. Aku berlari ke kamar mandi dan memulainya. Petik 1. Memikirkan masalah semacam ini, Wang Lifeng tidak bisa membantu tetapi memiliki pipi yang cantik di benaknya, dan hatinya menjadi panas. Chen Minran, jika aku tidak bisa mengejarmu malam ini, nama keluarga saya adalah Wang Lifeng. Petik 1. Wang Lifeng segera membuat keputusan ini dan tidak akan pernah goyah. Nah, suara Chen Minran tiba-tiba, suara yang akrab keluar dari dalam, yang membuat tubuh Wang Lifeng segera membeku, menunjukkan wajahnya penuh tak percaya. Dia menggelengkan kepalanya lagi, itu bukan Chen Minran, bukan, tidak pasti, itu jelas bukan, ini kesalahan saya. Petik 1. Adalah suara seorang pria untuk menyebar lagi, dan berkata untuk keluar sensitif namun 2 kata. Wang Lifeng mendengarnya dengan sangat jelas kali ini. Dia tertegun sekaligus, diikuti oleh gelombang yang mengamuk, yang membuatnya merasa berputar dan hampir tidak stabil. Kemarahan melonjak di tubuhnya, hampir meledak tubuhnya terbuka, dan wajahnya menjadi merah, hampir lebih merah daripada kertas merah. Chen Minran, kamu menonton, beraninya kau mengacaukan pria di kamar mandi pria. Aku tidak bisa mengampunimu, Bang kejam. Dia hampir menggunakan semua kekuatannya untuk mengalahkan pintu, hampir memecahkannya secara langsung. Dia juga berteriak, Chen Minran,
kamu keluar untukku." Setelah beberapa saat, pintu terbuka, dan seorang pria muncul di depan Wang Lifeng, tetapi itu membuat Wang Lifeng hampir menatap tempat itu. Itu dia, Lin Ming, pria yang dipaksa mencium Presiden Bai, dan Presiden Bai tidak hanya tidak marah padanya, tetapi juga biarkan dia tinggal untuk menjadi asisten. Wang Lifeng merasa bahwa dia benar-benar melihat hantu. Tapi sekarang orang ini, secara tak terduga telah terlibat dalam wanita yang telah mengejar diri. Jika hanya luar biasa bahwa dia mencium Bai Muyu ke Lin Ming, Wang Lifeng ingin segera membunuh Lin Ming. Begitu dia membuka pintu, Lin Ming segera melangkah keluar dan membanting pintu dengan backhand-nya. Lalu dia berkata, "Siapa namamu? Kamu menyela aku di jalan. Apakah kamu percaya aku untuk membiarkanmu minum di urino? Beraninya kamu membodohi wanita saya, aku tidak bisa mengalahkanmu sampai mati." Wang Lifeng sangat marah sehingga dia segera menabrak wajah dengan satu kepalan tangan. Lin Ming tidak harus bersembunyi sama sekali. Dia langsung menendang Wang Lifeng di dada, menendang Wang Lifeng kembali beberapa langkah, dan hampir duduk di tanah. Selama percakapan, Chen Minran menenangkan dan membuka pintu. Dia memandang Wang Lifeng dengan acuh tak acuh dan berkata, "Wang Lifeng, ada banyak gadis baik. Mengapa kamu harus menatapku? Aku sudah punya pacar." Petik 1. Kemudian dia mengambil lengan Lin Ming dan tampak bahagia dan manis. Bab 14. Wang Lifeng segera meraung, "Sekretaris Chen, jika Anda mengacaukan dengan laki-laki di kamar mandi pria, apakah kamu tidak takut bahwa saya akan memberitahu Anda?" Chen Minran tersipu dan menunduk. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Lin Ming tidak peduli. Ia mengatakan, "Wakil manajer Wang, itu oke bagi Anda untuk mengatakannya. Namun, siapa yang akan percaya kata-kata Anda? Semua orang akan berpikir bahwa Anda tidak bisa mengejar ketinggalan dengan Sekretaris Chen, sehingga Anda hanya memecahkan pot dan kehancuran reputasi Sekretaris Chen." Petik 1. Dengan itu, Lin Ming mengambil tangan Chen Minran keluar dari kamar mandi. Kembali di kantor, Chen Minran tidak setenang dia hanya sekarang. Dia merasa celah diri sedikit dan bergumam, "Oh, Tuhan, aku gila, apa yang saya pikir, bagaimana aku bisa pergi ke toilet pria, oh, Tuhan, aku akan gila. Yah, bayi Ranran saya, jangan menyalahkan diri sendiri." Wang Lifeng tidak berani mengatakan itu. Lin Ming tertawa, "Aku akan membawamu pulang di malam hari, mari kita." "Bajingan, itu semua salahmu. Keluar dari sini." Chen Minran mendorong Lin Ming langsung. Peluit Lin Ming kembali ke mejanya, yang berada di luar kantor Bai Muyu ini. Bai Muyu dapat katakan padanya untuk melakukan apapun setiap saat. Meskipun ia tidak menjadi asisten Wu Yanyi ini, itu juga pekerjaan yang baik untuk menjadi asisten Bai Muyu ini. Gaji tidak rendah dan kesejahteraan sangat baik. Selama Bai Muyu tidak ada hubungannya, ia bisa memiliki mata yang baik pada karyawan yang indah dari perusahaan. Terlebih lagi, ia telah resmi masuk perusahaan istrinya. Ini hitungan menit baginya untuk bertemu dengannya. Begitu duduk, rekan-rekan muda dan tua dari pria dan wanita berkumpul di sekelilingnya dan bertanya di mana dia lulus, apa yang telah dilakukan sebelumnya dan bagaimana menaklukkan Bai Muyu. Lin Ming sesumbar kepada mereka tanpa ragu-ragu. Semua dari mereka mengaguminya, terutama karyawan wanita muda. Mata mereka menyala. Apa kuat pria yang bisa menaklukkan Bai Muyu? Beberapa orang yang tidak dicadangkan mulai menggoda dan petunjuk Lin Ming dengan mata dan kata-kata mereka. Sementara itu, kantor presiden. Setelah belajar dari Chen Minran yang Bai Muyu dan asistennya baik di berita, Wu Sunyi segera memanggil Bai Muyu lebih setelah ia selesai pekerjaan di tangan. Fakta bahwa seseorang di kantor dengan asistennya telah tersebar di seluruh perusahaan. Sekarang semua orang tahu bahwa Anda adalah orang terkenal. Wu Sunyi berkata sambil tersenyum. Ini hanya ciuman, dan Anda tidak akan hamil. Bai Muyu tidak peduli. Dia pergi ke Wu Yanyi dan berkata dengan senyum ambigu.
Biarkan aku mengatakan sesuatu yang saya asisten sedikit keterampilannya benar-benar menakjubkan aku sangat terpesona jangan menyimpan ciuman pertama Anda. Mengapa Anda tidak, Bai Muyu, tutup mulut. Wu Sunyi marah terganggu kata-katanya, dan dengan marah mengatakan, asisten adalah Anda asisten, bahkan jika Anda berhubungan seks dengan dia, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Oh, aku marah. Bai Muyu tertawa dan berkata, oh, ya, Wu selalu memiliki tunangan. Tentu, dia tidak seperti asisten kecilku. Petik 1. Jangan bicara omong kosong. Dia hanya tunangan saya nama. Bagaimana saya bisa mengakui identitasnya? Selain itu, cepat atau lambat, saya akan memutuskan pertunangan konyol ini. Petik 1. Menipu. Saya pikir tunangan Anda harus kaya dan tampan. Anda takut bahwa saya akan merampok Anda. Itulah mengapa Anda mengatakan bahwa Bai Muyu tidak percaya. Tinggi sangat tinggi, kaya, itu harus. Wu Sunyi kata serius, seperti untuk apakah dia tampan atau tidak, saya tidak merasa banyak tentang dia pula. Oleh karena itu, di mata saya, dia tidak kaya dan tampan, tapi sedikit yang berani. Petik 1. Berani. Bai Muyu mulai tertawa, apa yang telah tunangan Anda lakukan untuk Anda? Dia berani. Beri dia 10 keberanian, atau aku akan mengastrasinya. Petik 1. Wu Sunyi menggigit giginya dan berkata, dia mengalahkan Zhao Xuanyu dan Zhao Ruhai dari keluarga Zhao. Petik 1. Bai Muyu tertegun dan kemudian tertawa, haha. Pertarungan yang baik, pertarungan yang baik. Petik 1. Jika pertarungan sederhana, bukan apa-apa, nanti, Wu Sunyi hanya mengatakan apa yang terjadi kemarin. Mata Bai Muyu menyala dan menangis, oh, aku akan pergi. Tunanganmu benar-benar banteng. Dia menamparkan Zhao Xuanyu selusin kali. Juga meninggalkan pelukan Zhao Ruhai. Aku tiba-tiba tertarik pada tunanganmu. Petik 1. Tidak, aku mengingatkanmu, sebaiknya kamu tidak tertarik. Wu Sunyi mengingatkan sebuah cara, dia adalah embrio penuh warna, mata melihat wanita cantik untuk bergerak untuk tidak membuka. Petik 1. Oh, lupakan saja. Aku paling tidak suka kromosperma. Bai Muyu berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, aku sudah punya asisten kecilku. Asisten kecilku pasti jauh lebih baik daripada tunanganmu. Petik 1. Apakah kamu serius? Apakah kamu benar-benar pindah? Wajah Wu Sunyi tiba-tiba menjadi sedikit serius. Bai Muyu mengangguk, begitu, asisten kecilku bukanlah orang biasa, intuisi saya selalu tidak bisa salah. Petik 1. Bukan orang biasa. Wu Sunyi memikirkannya, dan kemudian berkata, yah, Anda memanggil asisten kecil Anda dan biarkan saya melihatnya. Saya ingin melihat apakah asisten kecil Anda memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Tidak. Bai Muyu berbalik dan berjalan menuju pintu. Wu merokok Yileng selanjutnya, kenapa? Aku khawatir kamu akan jatuh cinta padanya dan merampokku. Hihi berkata, Bai Muyu keluar dari kantor presiden. Wu Sunyi terdiam sejenak. Tentu saja, Bai Muyu tahu bahwa dia tidak sebenarnya adalah lelucon. Setelah dia meninggalkan kantor Wu Yanyi, dia ingin menelepon Lin Ming ke Wu Yanyi untuk melihatnya. Pada saat ini, dia melihat sekelompok besar karyawan wanita muda dan cantik di atas meja Lin Ming. Hatinya tiba-tiba api yang tak bisa dijelaskan, dan kemudian meraung di sekelilingnya, jangan bekerja. Raungan itu membuat 10 karyawan wanita muda dan cantik ini terlihat pucat. Kemudian mereka melarikan diri kembali ke pos mereka. Semua orang bersumpah di hati mereka bahwa mereka tidak akan pernah mendekati Lin Ming, seorang karyawan baru yang tampan. Karena, seperti yang diketahui semua orang, asisten tampan baru ini adalah pria dari Presiden Bai. Presiden Bai. Lin Ming bangkit dengan senyum di wajahnya. Bai Muyu berkata, Presiden Wu ingin melihatmu. Petik 1. Istri saya ingin melihat saya. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bahagia. Setelah beberapa saat,
Istri saya akan terkejut melihat saya bekerja di Pengyu Group Company. Petik 1. Oh, omong-omong, aku mengingatkanmu, ketika kamu melihat Presiden Wu, jangan melihat matanya. Hati-hati, dia akan memecatmu. Pada saat itu, aku tidak bisa membuatmu tetap. Bai Muyu mengingatkan, pada saat yang sama, dia sedikit khawatir. Pesona Wu Sunyi sangat jelas. Selama dia laki-laki, dia tidak bisa dipesan. Bab 15. Saya tahu itu. Lin Ming tersenyum dan berjalan ke kantor presiden. Segera datang ke pintu kantor presiden, mengetuk pintu, tapi tidak merespon. Di samping asisten kantor dari seseorang, itu adalah Chen Minran. Presiden Wu hanya pergi keluar, katanya kepada Lin Ming. Dengan tatapan, Lin Ming mundur ke kantor. Lin Ming tersenyum dan kemudian memasuki. Setelah menutup pintu, dia terlihat samar-samar di Chen Minran. Kau bajingan, tidak main-main. Ini adalah kantor. Chen Minran sedikit takut sekaligus. Jadi kita pergi ke kamar mandi. Lin Ming memiliki senyum yang buruk di wajahnya. Jangan berpikir tentang hal itu, Chen Minran tidak bisa membantu menatapnya. Aku pergi ke kamar mandi dengan Anda ketika saya masih pusing sekarang, bahkan jika aku terbunuh, saya tidak akan pergi ke kamar mandi untuk kedua kalinya. Pergilah dengan segera. Saya belum selesai pekerjaan yang Presiden Wu memberi saya. Petik 1. Oh, kata Lin Ming dengan wajah serius, Anda lihat, itu setengah jam sebelum saya meninggalkan pekerjaan. Aku takut bahwa Wang Lifeng akan mengganggu Anda, jadi saya datang untuk melihat Anda di rumah. Petik 1. Aku tidak membutuhkan Anda. Chen Minran tegas menolak kebaikan Lin Ming. Dia merasa samar-samar dalam hatinya bahwa Lin Ming pasti tidak hanya ingin mengirim rumahnya. Kenapa? Itu Wang Lifeng adalah binatang. Saya tidak berpikir dia akan membiarkan Anda pergi malam ini. Lin Ming terlihat bermartabat lagi. Saya harus kerja lembur sampai pukul 10 untuk kembali. Wang Lifeng harus meninggalkan perusahaan pada saat itu. Petik 1. Sekretaris Chen. Sekretaris Chen. Ketika Cao Cao tiba, suara Wang Lifeng tiba-tiba berdering di pintu kantor. Wajah Chen Minran adalah sedikit gugup ketika mendengar ini. Melihat ini, Lin Ming tertawa, tidak memperhatikan dia, kami akan bermain dengan kami. Petik 1. Ini tidak serius. Menatap Lin Ming, Chen Minran pergi untuk membuka pintu dan berdiri langsung di pintu. Dia membuka mulutnya untuk Wang Lifeng dan bertanya, Wakil Manajer Wang, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Melihat bahwa Lin Ming juga di kantor, mata Wang Lifeng melintas sedikit suram. Lalu ia melihat Chen Min berlari dan berkata, Min berlari, itu akan menjadi libur kerja. Saya akan mengundang Anda untuk makanan barat. Jangan berpikir tentang hal itu. Ini hanya memperlakukan untuk rekan-rekan kami. Petik 1. Aku benar-benar minta maaf. Saya harus kerja lembur sampai jam 10 malam. Aku benar-benar tidak bisa makan. Dengan itu, Chen Minran hendak menutup pintu. Wang Lifeng adalah langkah ambil, langsung langkah. Sudahlah. Aku akan menunggu Anda untuk menyelesaikan pekerjaan. Dia duduk di kursi lagi. Saya berkata, Wakil Manajer Wang, Anda terlalu nakal. Sekretaris Chen harus mengusir Anda. Mengapa Anda memiliki wajah untuk datang dan duduk? Lin Ming memberikan ham dingin. Kau Wang Lifeng sangat marah bahwa ia akan memulai. Asisten Lin, Anda orang yang sibuk. Anda asisten sedang saya, dan Anda bertanggung jawab untuk mengambil Sekretaris Chen dari pekerjaan. Petik 1. Saat itu, suara dingin terdengar di pintu. Presiden Bai, Wang Lifeng dan Chen Minran segera bangkit dan menyapa Bai Muyu berdiri di pintu kantor. Asisten Lin, mengapa kau masih linglung? Cepat untuk membawaku pulang. Petik 1. Kemudian, Bai Muyu berbalik dan berjalan pergi. Jangan ikuti saya. Petik 1. Chen Minran mendorong Lin Ming langsung. Di tempat parkir bawah tanah, Lin Ming melihat Bai Muyu dan tertawa. Cemburu, iblis adalah cemburu Anda.
Bai Muyu memutar matanya. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba menekan Bai Muyu ke dalam pelukannya, dan dia membungkuk. Anda, kata, bajingan, hendak diekspor. Tiba-tiba, ada ledakan dari tembakan. Hula, seluruh jendela rusak, dan mobil itu penuh dengan puing-puing kaca. Presiden Bai tinggal di dalam mobil. Lin Ming berbisik, memegang beberapa lembar kaca pecah di tangannya. Lin Ming, ada apa? Bai Muyu tenang. Dia yakin bahwa pihak lain tidak di sini untuk membunuhnya. Kemudian, target pihak lain secara alami Lin Ming. Jangan bicara. Kita akan menangani si pembunuh. Lin Ming mengatakan, mengangkat telinganya untuk mendengarkan. Ia mendengar langkah mendekat diam-diam. Petik 1 tanda tanya. Memecahkan bagaimana untuk mengatasinya. Bai Muyu berkata-kata, sisi lain memiliki pistol. Petik 1. Ayo keluar, aku tahu kau bersembunyi berada di dalam mobil. Pada saat ini, serak, suara rendah dari seorang pria terdengar. Presiden Bai, aku keluar dari mobil. Ingat, Anda tidak harus menunjukkan kepala Anda sebelum saya memecahkan si pembunuh. Petik 1. Kemudian Lin Ming keluar dari mobil dan melihat seorang pria dalam performa hitam lebih dari meter 10 jauhnya. Masuk ke dalam mobil. Pistol pria di tangan kanan hitam menunjuk Lin Ming, dan tangan kirinya menunjuk ke sebuah van di sampingnya. Maafkan saya. Lin Ming mengatakan, aku tidak akan pernah melakukan apa yang saya diperintahkan untuk melakukan. Petik 1. Apakah itu? Pria hitam tampak dingin, saya selalu suka untuk memesan orang lain untuk melakukan apa yang dia lakukan tidak seperti untuk dilakukan, jika orang ini tidak melakukan. Apakah Anda akan menembak? Lin Ming ringan menjawab. Sehat. Melihat Lin Ming seperti ini, pria hitam sedikit terkejut. Apakah kau tidak takut mati? Dia benar-benar tidak dapat memahami bahwa Lin Ming telah ditujukan oleh pistolnya. Selain itu, keterampilan syuting akurat. Jika dia ingin memukul Lin Ming di mata kiri, ia tidak akan pernah memukul mata kanan. Mati. Nada Lin Ming tiba-tiba dibawa keluar rasa bisa dijelaskan, akulah Allah dari kematian. Petik 1. Pria hitam itu tertegun, dan kemudian bersenandung, bahkan kematian, aku tidak bisa membiarkan dia menghindari pistol di tangan saya karena Anda tidak ingin naik bas sendiri, saya akan membiarkan Anda rasa. Peluru pertama, mata Lin Ming tiba-tiba melintas cahaya dingin, tapi, apakah Anda memiliki pistol di tangan Anda? Kemudian, dengan jentikan jarinya, ia menembak sepotong kecil pecahan kaca di tangannya di pistol di tangan orang hitam. Sehat. Hanya ketika ia tidak mengerti apa yang dimaksudkan Lin Ming, pria di mata hitam tiba-tiba melebar, dan ia melihat bahwa tangan kanannya kosong. Ternyata pada saat ketika suara Lin Ming jatuh, dia merasakan sesuatu yang datang dari tangan Lin Ming. Lalu ia memukul pistol di tangannya dan terbang seluruh senjata di tangannya. Anda menembak pistol dari tangan saya dengan senjata tersembunyi. Melirik pistol yang telah terlempar dari tanah, pria hitam tiba-tiba menyadari sesuatu. Matanya penuh horor dan melihat Lin Ming. Hanya sepotong kecil kaca pecah. Lin Ming terlihat pada pria hitam dengan jejak olok-olok di matanya. Pada saat yang sama, dia melempar potongan-potongan kaca pecah. Sepotong kecil dari kaca pecah. Pria hitam kehilangan suaranya dan berseru. Lalu ia menatap potongan-potongan kaca pecah dilempar oleh Lin Ming. Bagaimana Anda dapat menggunakan sepotong kecil kaca untuk terbang pistol di tangan saya? Dia merasa seolah-olah dia telah melihat hantu. Apa yang ia rasakan sekarang sangat jelas. Kekuatan memukul pistol di tangannya sangat kuat. Bahkan jika dia menamparkan itu pada jarak pendek, itu tidak begitu mengerikan, apalagi jarak lebih dari 10 meter, dan ia menggunakan sepotong kecil kaca pecah. Ayo, siapa yang mengirim Anda? Lin Ming bermain dengan beberapa potong pecahan kaca di tangannya dan meminta santai. Bab 16. Semakin banyak Lin Ming tampak seperti ini, pria yang hitam tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia merasa dingin. Kemudian,
Pria yang berusia hitam itu tampaknya memikirkan sesuatu, dan wajahnya menjadi tenang. Kemudian dia berkata dengan dingin ke Lin Ming, "Bocah, kamu telah menyinggung orang-orang yang seharusnya tidak menyinggung, dan kamu hanya orang kecil. Tidak peduli seberapa sengit kamu, kamu tidak bisa membalikkan langit. Aku menyarankan kamu untuk mendapatkannya di bas, jika tidak, bahkan jika Anda dapat melindungi diri sendiri, Anda tidak dapat melindungi orang-orang di sekitar Anda." Petik 1. Sehat. Saat itu, wajah Lin Ming bergerak. "Ah, biarkan aku pergi." Petik 1. Segera setelah itu, suara menderu di belakangnya berdering. Begitu Lin Ming berbalik, ia melihat adegan bahwa Bai Muyu telah ditangkap oleh dua pria bertopeng, dan belati sudah berada di leher putih Bai Muyu. "Bagaimana kalau masuk mobil?" Pria di black berkata dan mengambil pistol di tanah. Dia tidak berpikir itu perlu untuk menunjuk pada Lin Ming lagi, jadi dia menyingkirkannya. "Jika kamu tidak memberitahuku, aku tahu siapa yang mengirimmu. Itu saudara Zhao Xuanyu dan Zhao Ruhai." Dengan itu, Lin Ming pergi kepada pria itu dengan warna hitam, berhenti di sampingnya dan berkata, "Anda sebaiknya tidak melawan wanita saya, atau saya akan membuat Anda menyesal datang ke dunia ini." Petik 1. Dengan itu, Lin Ming masuk ke mobil. Pria hitam itu menggigil secara tidak sadar, dan kemudian matanya melintas dengan cahaya dingin. Dia mencibir dan berkata di dalam hatinya, hanya seorang lelaki kecil, yang menyinggung keluarga Zhao, berani mengancam aku. Kali ini Anda pergi ke keluarga Zhao, hidup Anda akan hilang, maka..." Pikirkan di sini, penggemar-penggemar warna-warna gaun hitam ini sweep white murain. Ketika Lin Ming masuk ke mobil, dua pria bertopeng mendorong Bai Muyu ke depan. "Tuan Bai, apakah kamu baik-baik saja?" Ketika Lin Ming melihat Bai Muyu, wajahnya menjadi putih. "Saya baik-baik saja." Bai Muyu adalah pertama kalinya menghadapi hal semacam ini, tetapi dia dengan cepat tenang. Lebih dari 10 menit kemudian, mobil berhenti di luar gedung. Pria yang hitam keluar dari mobil, dan dua pria bertopeng itu tinggal di mobil. Pria yang berkulit hitam membawa Lin Ming dan Bai Muyu ke dalam gedung, memasuki lift, dan kemudian naik ke lantai 10. Sekolah Seni Marsial Yang Wei. Kemudian, begitu dia keluar dari lift, Lin Ming melihat 4 kata di gerbang. "Masuk, seseorang menunggumu." Petik 1. Pria yang hitam tidak masuk, tetapi menunggu di pintu. Setelah Lin Ming masuk, dia bergumam, "Ini sangat buruk. Aku akan masuk dan melaksanakan tubuh bocah itu nanti." Petik 1. Anak dusun. Begitu Lin Ming masuk, seorang pria segera menunjuk dan menatap Lin Ming dengan wajah suram. Dia berkata, "Jika Anda datang ke sini hari ini, Anda tidak bisa keluar. Tahun depan, hari ini adalah hari peringatan Anda. Ini adalah akhir pertempuran melawan Zhao Xuanyu." Petik 1. Lin Ming tidak peduli dengan Zhao Xuanyu. Selain Zhao Xuanyu, ada pria lain yang wajahnya juga sangat biru. Ini Zhao Ruhai, kakak laki-laki Zhao Xuanyu. Dia duduk di kursi dengan lengannya diikat dengan plester tebal. Matanya memandang Lin Ming seperti orang mati. Selain dua saudara lelaki, ada 3 pria berusia 30-an dan seorang pria paruh baya dengan wajah lurus. Melihat beberapa orang di ruangan itu, Bai Muyu tiba-tiba menunjukkan tampilan yang membosankan. Dia memikirkan kata-kata Wu Sunyi. "Itu Lin Ming yang mengalahkan Zhao Xuanyu dan Zhao Ruhai kemarin. Asisten baru saya adalah tunangan Wu Yanyi. Apakah Anda ingin kebetulan seperti itu? Bagaimana saya bisa menghadapi Sunyi di masa depan?" Untuk sementara waktu, suasana hati Bai Muyu sangat rumit. Melihat bahwa Lin Ming mengabaikan dirinya sendiri, Zhao Xuanyu bahkan lebih marah. Dia akan bergegas menuju Lin Ming, tetapi dia dihentikan oleh pria paruh baya dengan wajah lurus. "Xuanyu, berhenti untukku. Apakah kamu pikir kamu tidak cukup menamparkan kemarin? Paman kedua, aku." "Baiklah, mundur dan tonton." Dia melambaikan tangan Zhao Xuanyu ke satu sisi.
Mata Zhao Mingcheng melintas pembunuhan. Melihat Lin Ming, dia berkata dengan dingin, "Kamu laki-laki seperti itu. Kamu berani menggertak keluarga Zhao kita. Hari ini aku akan membiarkanmu berbaring dan keluar." Petik 1. Zhao Ruhai juga memandang Lin Ming dengan suara sedih dan berkata, "Paman kedua, pertama-tama buang lengannya. Aku akan memberinya gigi untuk gigi dan membiarkannya merasakan rasa sakit yang aku rasakan kemarin." Petik 1. Kakak, kita tidak hanya memo lengannya, tetapi juga kakinya, dan kemudian kakinya kelima. Suara Zhao Xuanyu juga Yin Western Hama, berani bersaing denganku wanita Zhao Xuananyu, ini adalah akhirnya. Petik 1. Aku berkata, kamu berbicara banyak omong kosong. Kamu ingin aku berbaring dan keluar, lengan dan kakimu, dan kaki kelimaku. Aku berkata, kamu benar-benar berpikir aku kesemek lembut. Lin Ming terlihat acuh tak acuh. Bamkin, kamu bukan kesemek lembut. Siapa kesemek lembut? Kamu sekarat. Kemudian Zhao Xuanyu memandang Zhao Mingcheng dengan sangat bangga dan berkata, paman kedua saya adalah wakil presiden Asosiasi Seni Marsial Haizu. Dia mahir dalam semua jenis tinju. Ketika dia masih muda, dia memenangkan medali emas dalam kompetisi internasional. Jika paman kedua saya ingin membunuhmu, dia hanya menggerakkan jarinya. Petik 1. Oh, jadi, Anda benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Meskipun dia bertanya, Lin Ming memandang Zhao Mingcheng dengan ketidakpedulian. Bai Muyu sudah berkeringat dingin. Bahkan jika pria bertopeng meletakkan belati di lehernya, dia tidak begitu gugup. Pada saat yang sama, dia khawatir tentang Lin Ming. Nama Zhao Mingcheng, yang telah dia dengar sejak lama, adalah pemimpin seni bela diri di kota Haizu. Dia menjadi terkenal ketika dia berusia 17 atau 18 tahun. Setelah pensiunnya, dia membuka sekolah seni marsial Yang Wei, dan murid-muridnya ada di seluruh dunia. Dan tubuh kungfu dipraktekkan secara menyeluruh di kota Haizu beberapa saingan. Lin Ming, Zhao Mingcheng ini sangat kuat. Dia sangat baik di kungfu. Kamu bukan lawan. Setelah beberapa saat, kamu akan menemukan kesempatan dan kehabisan dari sini. Bai Muyu segera berbisik ke Lin Ming. Haha. Lin Ming tersenyum entah kenapa dan kemudian bertanya, jika saya kehabisan, bagaimana dengan Anda? Aku tidak menentang mereka. Mereka seharusnya tidak mempermalukanku. Bai Muyu berbisik. Itu belum tentu. Jika kamu melihat sikat tulisan Zhao Xuananyu dan melihat matamu, kamu hampir akan melompat padanya dan memakanmu. Lin Ming membalikkan bibirnya. Bai Muyu segera melihat, dan segera memalingkan matanya. Lin Ming benar. Mata Zhao Xuanyu adalah buah merah, jadi dia hampir ingin bergegas padanya. Dia seperti dua kacang polong. Zhao Xuanyu adalah orang yang tahu ini. Setiap kali Zhao Xuanyu datang ke perusahaan untuk mengirim bunga ke Wu Sunyi, dia sengaja mengunjungi kantornya dan menatapnya. Itu seperti mata invasi dan hasrat hewan semacam ini. Jadi ketika dia mendengar bahwa tunangannya mengalahkan Zhao Xuanyu, dia akan sangat bahagia. Bab 17. Wei, yang digunakan untuk melawan dengan dia. Pada saat ini, Zhao Mingcheng ke sisi seorang pria berusia awal 30-an, tanda. Dia merasa bahwa Lin Ming harus berlatih kungfu, jika tidak, dengan keterampilan Zhao Ruhai, ia tidak mungkin langsung dicabut dari tangannya. Bahkan, kemarin, setelah ia pertama kali tahu bahwa Zhao Xuanyu dan Zhao Ruhai telah dipukuli, ia segera diselidiki. Awalnya, saya berpikir bahwa Lin Ming memiliki keterampilan yang baik, setidaknya dia harus menjadi murid dari keluarga besar. Tapi saya tidak berharap bahwa informasi dari penyelidikan itu sangat sederhana. Lin Ming adalah anak dusun yang dibesarkan di sebuah desa pegunungan. Alasan mengapa Lin Ming memukul Zhao Xuanyu dan Zhao Ruhai adalah bahwa dia tidak tahu latar belakang Zhao Xuanyu dan Zhao Ruhai. Kau membuang-buang waktu saya seperti ini. Anda tiga, Anda bisa pergi bersama-sama. Petik 1.
Lin Ming melirik 3 orang di usia 30-an awal mereka dan akhirnya melihat Zhao Mingcheng. Anda adalah anak sombong yang tidak tahu langit dan bumi. Anda juga ingin master saya melakukannya. Saya bisa mengalahkan Anda ke bawah dengan satu gerakan. Petik 1. Bersenandung dingin, pria bernama Xiao Wei telah bergegas ke depan dengan langkah besar. Tinju besarnya langsung ke wajah Lin Ming. Seperti pukulan, cepat dan sengit. Bai Muyu tidak bisa membantu berseru, dan tidak berani melihatnya. Lin Ming terlihat sangat tenang. Kemudian ia menyebut kepalan Xiao Wei manusia. Hanya beberapa sentimeter dari wajahnya, ia tiba-tiba berhenti. Melihat lagi, ternyata Lin Ming menendang selangkangan pria itu. Sutra. Jeda selama beberapa detik, pria ini hanya reaksi datang, dan kemudian mengambil napas dingin, wajah suap terbandingkan merah. Kemudian tubuh melengkung ke atas, wajah kesakitan. Kali ini, dia benar-benar kehilangan kekuatan melawannya. Aku menyeka, Anda menggunakan yin bergerak. Petik 1. Ini sangat berarti dan tak tahu malu. Ini semacam trik tulus. Petik 1. Dua pria lain di awal 30-an mereka tercengang, dan kemudian mereka meledak marah. Mereka ingin datang dan segera merobek pakaian Lin Mingxi ini. Master Anda tidak mengajarkan Anda. Apakah itu cara terbaik untuk mengalahkan musuh? Lalu Lin Ming menatap Bai Muyu. Bai, orang-orang ini begitu lemah, ini adalah buang-buang waktu saya untuk melawan mereka. Aku lapar, dan Anda lapar, mari pergi ke makan malam. Petik 1. Wajah Bai Muyu adalah berkata-kata, dan dia mengaum di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Anda akan dipukuli sampai mati oleh Zhao Mingcheng. Apalagi yang akan Anda makan? Bamkin, ingin pergi. Go melamun. Berteriak di Lin Ming, Zhao Xuanyu berkata kepada dua orang lainnya, pergi bersama-sama dan memukulinya keras. Dia bahkan tidak kenal dia. Kemudian saya akan memo kaki kelima. Petik 1. Zhao Xuanyu, apakah Anda ingin menjadi cantik? Apakah Anda ingin menghapuskan kaki 5 Laozi? Setelah beberapa saat, aku akan menghancurkan Anda dua dan kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Petik 1. Begitu ia berbicara kepada Zhao Xuanyu, Lin Ming melihat dua orang bergegas ke arahnya. Di mata orang luar, kedua orang itu kuat dan berkuasa. Mereka benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tapi di mata Lin Ming, seorang master seni bela diri, mereka penuh dengan lubang. Tidak mengherankan, Lin Ming menendang mereka di bagian selangkangan lagi, yang segera membuat mereka kehilangan kekuatan melawan mereka. Selain itu, Lin Ming memperkuat kekuatannya sedikit saat ini, sehingga kedua orang tidak hanya melengkung ke atas, tetapi juga roboh di tanah. Lin Ming, Anda. Melihat ini, Bai Muyu membuka mulut indah lebar-lebar. Wajahnya sedikit aneh sejenak. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit luar biasa. Dia telah membayar perhatian pada dua laki-laki dan Lin Ming adalah setiap gerakan. Sudah jelas bahwa mereka akan saling bertarung, tapi Lin Ming bisa menendang keluar tendangan berbahaya, yang membuat mereka tak terelakkan. Pada saat ini, wajah Zhao Mingcheng itu sangat jelek. Meskipun ia telah diharapkan bahwa Lin Ming telah berlatih beberapa kungfu, dia tidak pernah berpikir bahwa keterampilan Lin Ming luar harapannya. Hal ini yang disebut orang awam menonton adegan, ahli menonton pintu. Yang lain hanya dapat melihat Lin Ming hanya menendang keluar dan menggunakan sederhana dan cara yang kasar untuk mengalahkan musuh. Namun, seperti langkah sederhana adalah tidak begitu sederhana di matanya. Seperti bergerak membutuhkan pemahaman yang akurat dari waktu, kontrol akurat dari kekuatan, dan penilaian yang akurat dari tangan lawan. Menurut Zhao Mingcheng ini, Lin Ming adalah master seni bela diri. Dia pikir dia lebih rendah daripada Lin Ming dalam banyak aspek. Lin Ming tidak berharap bahwa Zhao Mingcheng bisa melihat hal-hal ini dari langkah yang sederhana. Namun, Lin Ming tidak keberatan Zhao Mingcheng melihat mereka. Melihat wajah bijaksana Zhao Mingcheng ini, Lin Ming ternyata matanya ke Zhao Xuanyu, dan kemudian berkata,
Sabi, apakah Anda ingin menyingkirkan kaki kelima saya? Anda keluar, Anda membuang satu dan biarkan aku melihat-lihat. Petik 1. Kalimat ini hampir takut Zhao Xuanyu mati. Kemarin, ia tertegun oleh Lin Ming. Lin Ming telah meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan dalam hatinya. Sekarang, jika bukan karena paman kedua Zhao Mingcheng, ia akan tertegun. Paman kedua, membantu saya. Zhao Xuanyu berubah pucat dan bersembunyi di balik Zhao Mingcheng. Sabi, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda hari ini. Lin Ming mengatakan ringan. Apakah nama Anda Lin Ming? Sikap Zhao Mingcheng terhadap Lin Ming berubah sedikit, tapi itu hanya karena Lin Ming kungfu berada di luar harapan bahwa ia membuat sedikit perubahan, dan sisanya tidak akan mengubah apapun. Kemudian Zhao Mingcheng mengatakan, dapat dikatakan bahwa dalam Haizu kota, keluarga Zhao saya adalah kaisar lokal, mereka dapat menutupi langit dengan satu tangan, apakah Anda mengerti? Tanda tanya petik 1. Oh. Lin Ming hanya menjawab ringan. Jadi, Zhao Mingcheng melanjutkan, Anda benar-benar seharusnya tidak dipukuli Xuanyu dan ditinggalkan lengan Anda seperti laut kemarin, jika tidak, Anda begitu muda dan memiliki kemampuan yang baik seperti itu, Anda pasti dapat memiliki tempat dalam keluarga Zhao saya. Petik 1. Jadi apa yang Anda inginkan sekarang? Lin Ming bertanya santai. Saya selalu dihargai bakat saya. Dengan cara ini, kontradiksi antara Anda dan Xuanyu akan benar-benar dihilangkan, kata Zhao Mingcheng. Paman kedua, Zhao Xuanyu tiba-tiba berteriak dan memotongnya. Xuanyu, tutup mulut. Mulai sekarang, Anda tidak diizinkan untuk bicara tanpa izin saya. Apakah Anda tahu? Zhao Mingcheng memberi Zhao Xuanyu minuman dingin, yang segera takut dia terdiam. Dalam keluarga Zhao, Zhao Mingcheng lebih bermartabat daripada ayahnya, yaitu Zhao Guoqiang. Tentu saja, Zhao Xuanyu tidak berani mengucapkan sepatah kata lagi, tapi lihat Lin Ming penuh kebencian yang tak terbatas. Tapi Lin Ming tidak peduli sama sekali. Lalu ia bertanya Zhao Mingcheng dengan bunga yang besar, aku sudah ditinggalkan lengan Zhao Ruhai ini. Apakah Anda berencana untuk menulis dari akun ini? Zhao Ruhaiden menjadi gugup di awal. Bab 18. Dia melihat paman kedua Zhao Mingcheng, dengan jejak kebencian dan kebingungan di matanya. Dia merasa bahwa paman kedua seharusnya tidak mengatakan begitu banyak omong kosong. Itu adalah cara yang paling benar untuk memecahkan masalah Lin Mingcheng secara langsung. Akun ini, tentu saja, tidak dapat dihapuskan dengan mudah. Segera setelah kata-kata berubah, Zhao Mingcheng melanjutkan, namun, saya tidak akan mempermalukan Anda. Selama Anda bergabung dengan sekolah seni bela diri Yang Wei dan bekerja sebagai teman untuk sekolah seni marsial Yang Wei selama 3 tahun, kami akan menghapusnya. Utang. Petik 1. Paman kedua. Zhao Ruhai akhirnya tidak bisa membantu berteriak di Zhao Mingcheng. Namun, dia tidak bisa mengerti mengapa paman kedua ingin melakukan ini. Lin Ming harus menyerahkan lengannya dan bahkan membunuh Lin Ming untuk menyingkirkan kebenciannya. Bagaimana paman kedua bisa membiarkan Lin Ming memasuki sekolah seni marsial Yang Wei, dan biarkan Lin Ming menjadi seorang teman? Lin Ming tidak bisa menahan tawa dan berkata samar, apakah Anda ingin saya bergabung dengan sekolah seni marsial Yang Wei sebagai teman untuk Anda? Apakah Anda sekelompok sampah yang bahkan tidak bisa menyembunyikan kaki saya memenuhi syarat untuk membiarkan saya menjadi peserta pelatihan? Haha, apa? Ketika ketiga pria yang disengat oleh Lin Ming mendengar Lin Ming mengatakan bahwa mereka adalah sampah, mereka meledak dan berusaha bergegas kembali. Tetapi Zhao Mingcheng menghentikan mereka. Kemudian, Zhao Mingcheng dengan dingin berkata, bagaimana, mengatakan kamu sampah, kamu tidak yakin, kan? Apakah dia salah? Apakah kamu menghindari tendangannya? Mereka bertiga tiba-tiba terdiam dan mundur ke satu sisi, tetapi melihat Lin Ming juga suram. Kemudian Zhao Mingcheng memandang Lin Ming, selama Anda telah menjadi teman sekolah seni bela diri Yang Wei selama 3 tahun, kami akan menghapus akun
Ini pasti hal yang paling hemat biaya untuk Anda, dan Anda tidak tahu berapa banyak praktisi seni bela diri di kota Haizu dan bahkan seluruh negara ingin memasuki sekolah seni marsial Yang Wei kami. Petik 1. Sejauh ini, Zhao Mingcheng masih menganggap Lin Ming sebagai bamkin yang belum pernah melihat dunia. Tanpa menunggu Lin Ming membuka mulutnya, Bai Muyu segera berkata, "Lin Ming, tolong janjinya. Adalah hal yang baik bahwa Pai jatuh dari langit." Petik 1. Tidak ada Pai di langit. Lin Ming berkata kepada Zhao Mingcheng, "Keponakan saya berdiri di belakang Anda, tetapi saya ingin datang dan memo langkah kelima saya segera. Untuk orang seperti itu, saya selalu memperlakukannya dengan caranya sendiri. Dengan cara ini, jika Anda membiarkan keponakan Anda keluar dan biarkan aku menghancurkan kedua dannya, aku akan bergabung dengan sekolah seni bela diri Yang Wei." Petik 1. Paman kedua, bocah laki-laki seperti ini yang tidak tahu ketinggian surga dan bumi, mengapa kita berbicara terlalu banyak omong kosong baginya? Zhao Xuanyu bersembunyi di belakang Zhao Mingcheng, giginya yang marah bergetar. Diam. Ketika dia memberi Zhao Xuanyu minuman dingin, Zhao Mingcheng bersabar dan berkata kepada Lin Ming, "Muda, dia penuh dengan keberanian dan vitalitas, terutama Xuanyu. Dia telah dimanjakan sejak dia masih kecil. Dia tidak pernah berbicara melalui kepalanya. Dia tidak pernah berbicara melalui kepalanya. Jangan beri dia pendapat yang sama. Saya berjanji tidak akan pernah merasa tidak sopan kepada Anda lagi. Yah, ketulusan saya sudah cukup." Selama Anda menambahkan, Zhao Xuanyu bersembunyi di belakang Zhao Mingcheng, tidak bisa membantu tetapi merasakan giginya bergetar dan seluruh tubuhnya bergetar. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa paman kedua berkata dia ingin Lin Ming pergi ke samping untuk waktu yang singkat, jadi sikapnya banyak berubah. Ya, pada saat ini, Zhao Xuanyu benar-benar ingin bergegas dan merobek Lin Ming. Terutama ketika dia berpikir tentang tamparan dan pusing Lin Ming kemarin, dia merasa bahwa jika dia tidak membunuh Lin Ming sendiri, bayangan yang ditinggalkan oleh Lin Ming di hatinya tidak akan pernah tersebar. Kemarahan tiruan tiba-tiba menyembur di dalam hatinya, dan dia tidak bisa lagi menekannya. Mendengarkan paman kedua, dia akhirnya mengeluarkan pistol. "Kamu anak jalang, pergi ke neraka untukku." Petik 1. Dengan keras, peluru ditembak di Lin Ming. Persepsi Lin Ming sangat tajam sehingga ketika Zhao Xuanyu mengeluarkan pistolnya, dia sudah tahu bahwa Zhao Xuanyu akan menembaknya, jadi dia harus menghindarinya untuk pertama kalinya. Namun, Bai Muyu secara alami tidak tahu bahwa dia bisa melarikan diri, jadi saat ini ketika Zhao Xuanyu menembak, Bai Muyu, yang berada di samping Lin Ming, memeluk Lin Ming dan memblokir dirinya di depan Lin Ming. Lin Ming ingin menghindarinya, dan dia bisa menghindarinya, tetapi dia tidak bisa menghindarinya ketika dia dipeluk oleh Bai Muyu. Kecepatan peluru, seberapa cepat, semuanya benar-benar terjadi dalam sekejap. Ketika Bai Muyu memeluk Lin Ming seperti itu, peluru langsung pergi ke punggung Bai Muyu. Dalam sekejap, darah menyembur keluar dan mewarnai pakaian di punggung Bai Muyu. Lin Ming telah mengalami banyak hal, besar dan kecil. Kalau tidak, dia tidak akan tahu berapa kali dia meninggal. Jadi, untuk pertama kalinya, dia sangat tenang. Dia segera menggunakan teknik acu poin unik untuk menghentikan darah dari luka dan biarkan Bai Muyu berbaring di tanah. Lalu dia bangkit dan menatap Zhao Xuanyu. Pada saat ini, Zhao Mingcheng telah mengambil pistol dari Zhao Xuanyu. Melihat mata Lin Ming, Zhao Mingcheng tahu bahwa semuanya buruk, tetapi dia masih mencoba untuk mengatakan, "Lin Ming, bawa orang ke rumah sakit terlebih dahulu, Zhao Xuanyu, aku akan berurusan dengannya." Petik 1. Lin Ming sepertinya tidak mendengar kata-kata Zhao Mingcheng. Matanya selalu menatap Zhao Xuanyu, dan dia berjalan selangkah demi selangkah. Ketika Zhao Mingcheng tahu bahwa ada sesuatu yang salah, katanya dengan suara dingin, "Lin Ming, hentikan untukku. Apakah kamu mendengarku? Jangan menjadi tak tahu malu.
Kurasa kau punya kungfu untuk memberimu kesempatan untuk menjadi rekan sekolah seni bela diri Yang Wei. Jangan menjadi tak tahu malu. Petik 1. Orang tua, keluar dari sini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Minuman dingin Lin Ming. Ya. Karena kamu sangat bodoh dan tidak tahu bagaimana untuk maju dan mundur, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Zhao Mincheng tidak lagi mengatakan. Dia melangkah untuk bertemu Lin Ming, dan dia akan bertarung dengan Lin Ming. Namun, Lin Ming sangat langsung, seorang tinju untuk berjuang, tinju seperti itu, tidak mewah, itu tidak terlihat cepat, tetapi dalam pandangan Zhao Mincheng, pertama kali, dia terkejut dari keringat dingin. Tinju seperti itu tampaknya penuh lubang, tetapi itu sempurna. Bang! Pikiran Zhao Mincheng baru saja muncul dengan ide seperti itu. Dengan ledakan, tinju Lin Ming sudah memukulnya di dada. Tiba-tiba, dia melangkah mundur, sampai punggungnya berada di dinding. Dia tiba-tiba memandang Lin Ming dengan ngeri. Dengan tinju itu, dia jelas merasakan keberadaan jejak Qi. Bab 19. Apa Qi Jin? Ini di luar akal sehat. Dia pernah mendengar bahwa jika seorang praktisi seni bela diri dapat berlatih Qi dalam tubuh, ia akan melampaui keberadaan orang-orang biasa, yang setara dengan abadi legendaris. Generasi yang tak terhitung jumlahnya dari praktisi seni bela diri tidak dapat mengembangkan napas energi dalam kehidupan terakhir mereka. Bagaimana bisa pemuda ini di awal 20-an mengembangkan napas energi? Zhao Mincheng akhirnya merasa bahwa asal-usul identitas Lin Ming harus lebih dari seorang anak desa pegunungan yang belum pernah melihat dunia. Paman kedua, membantu saya. Petik 1. Dengan teriakan panik, perhatian Zhao Mincheng ini ditarik kembali, dan kemudian jatuh pada Zhao Xuanyu. Ia melihat bahwa Zhao Xuanyu sedang duduk di tanah, mendukung tanah dengan kedua tangan. Sebagai Lin Ming mendekati langkah demi langkah, ia mundur. Zhao Mincheng tahu bahwa Lin Ming dan dia tidak berada pada tingkat yang sama. Dia tidak bisa tidak diam-diam mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa melawan Lin Ming adalah orang itu. Ya, apa Zhao Mincheng memikirkan untuk pertama kalinya adalah Presiden Haizu Martial Arts Association, dan dia sudah mengembangkan kekuatan kecil di tubuhnya. Tapi jelas, bahkan jika dia sebut Presiden Asosiasi, dia tidak bisa membuatnya. Lin Ming, berhenti bagi saya. Jika Anda berani mengambil satu langkah lagi, aku akan menembakmu. Petik 1. Pada saat ini, Zhao Mincheng tahu bahwa ia tidak bisa lawan Lin Ming bahkan jika ia berlatih kungfu baik lagi, sehingga ia hanya bisa mengambil pistolnya dan membidik masa lalu. Apa pistol? Begitu kata-kata itu berakhir, Lin Ming mengangkat tangannya. Ah! Tiba-tiba, Zhao Mincheng menjerit, tangannya dirilis segera, dan kemudian menggedor, pistol di tangannya jatuh ke tanah langsung. Ketika dia melihat lagi, wajahnya berubah lagi putih. Ternyata sepotong kecil kaca tertanam di pergelangan tangannya, hanya bisa melihat titik kecil terkena. Apa yang kau lakukan, Udik? Jika Anda berani melakukan sesuatu untuk saya, kamu akan mati. Keluarga saya Zhao tidak akan membiarkan Anda pergi. Petik 1. Pada saat ini, Zhao Xuanyu begitu takut bahwa ia menjadi lebih marah dan berteriak pada Lin Ming. Anda sabi, saya pernah mengatakan kepada Anda bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan Anda hari ini, dan harus saya pernah mengatakan kepada Anda hari ini bahwa saya pasti akan menghancurkan Anda dua dan... Petik 1. Di sudut mulutnya, wajah Lin Ming sudah menunjukkan senyum kejam. Kemudian langkahnya yang dekat dengan masa lalu, dan kemudian ia mengangkat ke langkah di selangkangan Zhao Xuanyu ini. Bang! Tiba-tiba ada tembakan. Keparat, menghentikannya. Jika Anda berani menyentuh adik saya akan menembak Bai Muyu di kepala. Petik 1. Duduk di kursi roda, Zhao Ruhai sudah suram. Dia hanya menembak Bai Muyu di kaki. Zhao Ruhai, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda hari ini. Petik 1. Sebuah secercah cahaya dingin di mata Lin Ming tiba-tiba menyapu masa lalu, dan kemudian ia stridet ke arah Zhao Ruhai dengan satu panah.
Hanya ketika Zhao Ruhai hanya menunjuk pistol ke arahnya, ia sudah datang ke Zhao Ruhai, dan kemudian ia meraih apa yang telah Zhao Ruhai di tangannya. Tidak. Petik 1. Ketika Zhao Mincheng melihatnya, wajahnya berubah pucat dan dia meraung. Ia melihat bahwa Lin Ming telah mengarahkan pistol di paha Zhao Ruhai, dan kemudian dipecat tanpa ragu-ragu. Bang! Sebuah tembakan peluru ke paha Zhao Ruhai ini. Tapi melihat ini, Zhao Mincheng diam-diam lega. Dia pikir Lin Ming akan menembak Zhao Ruhai di kepala. Lin Ming berhenti merawat Zhao Ruhai dan segera pergi untuk menghentikan luka Bai Muyu ini. Kemudian, Lin Mingcai melihat Zhao Ruhai lagi. Kau tahu mengapa aku tidak menembakmu di kepala sekarang? Karena terlalu murah bagi Anda untuk melakukan hal ini, dan Anda akan menderita sakit yang tak tertahankan setiap hari. Bercinta, Lin Ming memiliki tangan yang cepat. Dia memerintahkan Zhao Ruhai beberapa kali. Kemudian ia mengabaikan Zhao Ruhai, dan Lin Ming berjalan menuju Zhao Xuanyu. Lin Ming, jangan pergi terlalu jauh. Wajah murung Zhao Mincheng diblokir wajah Lin Ming. Baru saja Lin Ming mengatakan bahwa ia tidak akan meniup kepala Zhao Ruhai, yang membuatnya merasa lega. Adapun mengangguk Lin Ming pada Zhao Ruhai, dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Lin Ming, jadi dia tidak peduli sama sekali. Tapi sekarang, apa dia peduli tentang adalah bahwa Lin Ming pergi ke Zhao Xuanyu lagi. Dia harus menghancurkan Zhao Xuanyu II dan yang berkaitan dengan suksesi. Dia tidak bisa tidak menghentikannya. Orang tua, jujur dengan Anda, tidak ada ribuan atau ratusan orang yang meninggal di tangan saya. Lin Ming mengatakan ringan, aku tidak akan membunuh Anda dua keponakannya. Hari Anda dua keponakannya harus membakar dupa dan memuja Buddha. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming tiba-tiba menembak tangannya dan memukul dada Zhao Mincheng ini. Kemudian, dengan bang, Zhao Mincheng tidak bisa menghindarinya. Seluruh tubuhnya lalat, hits dinding dan jatuh ke tanah. Wajah Zhao Ruhai adalah sebagai pucat seperti abu. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Lin Ming akan begitu sengit. Paman kedua Zhao Mincheng memiliki beberapa saingan dalam Haizu City, tapi di tangan Lin Ming, dia bahkan tidak bisa melawan. Zhao Ruhai tiba-tiba memiliki jejak penyesalan di hatinya, tetapi kemudian jejak ini penyesalan digantikan oleh kebencian yang lebih besar. Dia tidak hanya membenci Lin Ming, tetapi juga membenci wanita Wu Sunyi. Jika hal itu tidak terkait dengan Wu Sunyi, ia tidak akan terbentuk dendam dengan seperti orang mengerikan seperti Lin Ming tanpa alasan. Untuk sementara waktu, Zhao Ruhai memiliki banyak cara untuk menangani Wu Sunyi dalam pikirannya. Pada saat ini, Lin Ming secara alami tidak tahu bahwa Zhao Ruhai telah mengambil mata pada Wu Yanyi, tetapi bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Wu Yanyi adalah pula tunangannya. Tidak peduli apa yang akan ia melindungi tunangannya. Sabi, seperti yang saya katakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Anda harus menjadi kasim pertama dalam Haizu. Petik 1. Dengan senyum kejam, Lin Ming mengangkat kakinya dan kemudian jatuh di selangkangan Zhao Xuanyu ini. Puff! Ah! Pertama, ada suara yang tampaknya rusak, dan kemudian jeritan seperti membunuh babi keluar dari mulut Zhao Xuanyu ini. Rasa sakit melanggar terlalu parah. Zhao Xuanyu hanya sempat membuat jeritan, dan kemudian ia berbalik matanya dan pingsan. Lin Ming, Anda tidak punya kemanusiaan. Zhao Mincheng, dengan wajah yang marah karena babi hati, menggertakkan gigi di Lin Ming, keluarga Zhao saya tidak akan pernah mati dengan Anda. Petik 1. Oh benarkah? Lin Ming cahaya mengatakan, sayangnya, Anda Zhao keluarga di depan saya, apa-apa. Petik 1. Apa masalahnya? Setelah mendengar jeritan Zhao Xuanyu, pria di luar hitam pintu saja masuk, tapi ketika ia melihat situasi di dalam ruangan, ia tercengang. Awalnya, ia menunggu untuk melaksanakan tubuh Lin Ming. Awalnya, ia menunggu untuk melakukan sesuatu untuk Bai Muyu setelah Lin Ming tewas. Tapi sekarang, apa yang terjadi? Selangkangan Zhao Xuanyu ini berlumuran darah, dan dia pingsan.
Zhao Ruhai juga ditembak di kaki. Bab 20. Zhao Mingcheng, pria paling kuat di keluarga Zhao, hanya menggertak giginya di Lin Ming. Tampaknya dia tidak ada hubungannya dengan Lin Ming. Pria itu yang dicurigai dia bermimpi. Dia mencubit pahanya, tetapi rasa sakit memberitahunya bahwa dia tidak bermimpi. Dia memiliki pistol di sakunya, dan pada saat ini dia takut untuk mengeluarkannya. Lin Ming mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Dia pergi untuk melihat situasi Bai Muyu, dan kemudian bertanya, "Bai Muyu, mengapa kamu begitu bodoh? Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana kamu bisa membantuku memblokir pistol?" Bai Muyu tahu bahwa dia telah ditembak 2 kali, tetapi aneh bahwa dia tidak merasakan sakit pada moncong pistol, dan dia bisa melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Adegan ini akhirnya mengkonfirmasi perasaannya untuk Lin Ming. Lin Ming bukan orang biasa. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan. Bai Muyu, dengan senyum di wajahnya, hanya ingin membantu Anda memblokir tembakan itu. Petik 1. Yah, jangan bicara. Aku akan mengeluarkan peluru untukmu. Lin Ming terdiam. Dengan menusuk, dia merobek celana panjang Bai Muyu. Lalu dia meletakkan jarinya dan menangkap peluru. Kenapa aku tidak menyakiti sama sekali? Bai Muyu sedikit bingung. Apakah kamu ingin mencobanya? Haha, aku berjanji tidak akan pernah melupakan hidup ini. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Bai Muyu mendengus, aku sudah ditembak 2 kali. Kamu masih berminat bercanda denganku. Petik 1. Melihat ini, Lin Ming membuat wajah di Bai Muyu. Kemudian, dengan suara menusuk, dia merobek pakaian di belakang Bai Muyu, mengambil peluru dengan cara sederhana dan kasar yang sama, dan kemudian menjatuhkannya ke tanah dengan suara ding. Zhao Mingcheng, Zhao Ruhai, pria berkulit hitam dan 3 pria berusia awal 30-an sedang melihat adegan dengan wajah kusam, benar-benar bingung. Aku tidak ingin pergi ke rumah sakit. Bai Muyu tiba-tiba berkata. Oh, tidak, aku akan membawamu pulang. Apakah kamu memiliki kit medis di rumah? Melihat Bai Muyu mengangguk, Lin Ming berkata, aku akan membungkusnya untukmu. Setelah istirahat beberapa hari, kamu akan baik-baik saja. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming mencoba menahan Bai Muyu. Pipi Bai Muyu yang indah tiba-tiba memerah sedikit, dan kemudian berkata dengan suara rendah, aku bisa berjalan sendiri. Petik 1. Tetapi setelah mengambil langkah, dia tiba-tiba berteriak kesakitan, oh, ada apa? Aku tidak merasakan sakit tadi. Bagaimana aku bisa merasa sangat menyakitkan sekarang? Kata, dahi hujan putihmu sudah memancarkan lapisan keringat padat. Batuk. Bagaimana aku tahu itu? Lin Ming menutupi dan berkata, jadi izinkan aku membawamu ke bawah. Petik 1. Bai Muyu tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi ketika Lin Ming menjemputnya, lukanya tidak sakit lagi. Pada saat ini, dia menemukan apa yang sedang terjadi. Ternyata Lin Ming dengan lembut menyentuh lehernya. Tiba-tiba, dia mengerti dan berkata dengan marah, Seyunzi, tidak heran kamu tidak heran seseorang memanggilmu Seyunzi. Petik 1. Dia dengan cepat mengganti lidahnya. Katakanlah, adalah siapa yang memarahi aku adalah warna kuman, putar aku pergi untuk mencari orang ini untuk menyelesaikan akun. Lin Ming berpura-pura menjadi jahat dan mengucapkan sepatah kata pun. Bai Muyu mendengus dan tidak berbicara. Pada saat ini, terlepas dari Zhao Mingcheng dan yang lainnya, Lin Ming pergi dengan Bai Muyu dalam pelukannya. Namun, begitu dia sampai di pintu, seorang pemuda datang dengan sekelompok orang, tampak cemas. Mengapa? Melihat pemuda terkemuka, Lin Ming terkejut, tapi itu semua. Kemudian ia terus memegang Bai Muyu untuk cuti. Presiden, Anda berada di sini pada akhirnya. Petik 1. Melihat pemuda muncul di pintu, Zhao Mingcheng segera gembira. Dia cepat menyambutnya dan menunjuk ke Lin Ming, Presiden, ini adalah laki-laki. Hanya sekarang, ketika Lin Ming mengambil peluru untuk Bai Muyu,
Zhao Mingcheng mengirim pesan singkat kepada Lei Ming, Presiden Haizu Martial Arts Association. Tidak ada yang lebih untuk mengatakan dalam pesan teks, tetapi bahwa ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Lin Ming yang telah mengembangkan kekuatannya dalam tubuhnya. Dia tidak berharap Guntur datang begitu cepat. Oh, Guntur tiba-tiba tampak di Lin Ming dari jauh, menunjukkan sekilas pemeriksaan, dan mengatakan, "Tampaknya Anda lebih muda dari saya. Bagaimana Anda dapat berlatih kekuatan Anda?" Lin Mingbai mengambil melihat pria itu dan tidak mau merawatnya. Dia hanya ingin pergi dengan Bai Muyu dalam pelukannya. "Hei, tunggu sebentar. Akankah Anda keberatan bersaing dengan saya?" Lei Mingyuan berdiri di depan Lin Ming lagi. "Pergilah." Lin Ming mengatakan satu kata secara langsung, "Siapa ini? Aku tidak tahu Anda." Begitu aku membuka mulut, saya akan berbicara tentang kompetisi. Apa yang salah? Ruth, bagaimana Anda berbicara dengan presiden? Di samping seorang pria yang kuat tiba-tiba minuman dingin. Sehat. Guntur jauh segera untuk orang ini, dan kemudian wajah pria itu putih, dengan cepat kembali ke belakang. Kemudian Lei Ming dikatakan Lin Ming dari jarak, "Adik kecil, laki-laki saya tidak masuk akal. Saya harap Anda tidak bawa ke jantung." Petik 1. Apa adik? Ada adik, jangan berteriak. Apakah saya mengenal Anda? Dan tidak menghentikan saya. Tidakkah Anda melihat saya memegang orang yang terluka? Lin Ming memutar matanya. Haha, Lei Mingyuan tersenyum canggung, tapi matanya yang sedikit suram, dan kemudian ia membiarkan jalan keluar. Lalu Lin Ming tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berjalan cepat, tapi pada saat memasuki lift, ia melihat Lei Ming datang dari kejauhan dan berkata kepadanya, "Aku akan mengirimkan posting besok." Petik 1. Ada sesuatu yang salah dengan orang ini, apa posting? Lin Ming tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa orang ini sangat bisa dijelaskan. Setelah memasuki lift, Bai Muyu memiliki kesempatan untuk berbicara dan berkata, "Sikap Anda terlalu buruk. Apakah Anda tahu bahwa Anda telah menyinggung orang lain yang tidak ada yang berani menyinggung?" Oh, Lin Ming hanya menjawab ringan. "Ah." Bai Muyu tiba-tiba mendesah, dan kemudian bertanya, "Siapa kamu pada akhirnya? Bagaimana saya merasa seperti Anda tidak takut apa-apa? Saya mati." Lin Ming tersenyum. "Yah, itu tidak serius." Bai melirik Lin Ming, maka Bai Muyu mengatakan bahwa nama orang itu Lei Mingyuan sekarang. Dia adalah presiden dari Asosiasi Seni Bela Diri dari kota Haizu. Ia lahir di sebuah keluarga seni bela diri. Dia hanya 25 tahun ini berusia tahun dan telah berlatih kungfu di seluruh. Jika tidak ada lawan Zhao Mingcheng di Haizu kota, maka Lei Mingyuan adalah bahwa selama seseorang mendengar namanya, ia akan gemetar. Petik 1. Oh. Lin Ming hanya menjawab, "Nah, apakah Anda mendengarkan saya?" Bai Muyu adalah terburu-buru. "Aku mendengarmu." Lin Ming juga tertawa, dan kemudian mengulangi apa Bai Muyu baru saja mengatakan. "Lalu mengapa Anda melihat begitu acuh tak acuh?" Bai Muyu tidak memiliki napas yang baik. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.